biasa. Saya betul-betul diberkati saudara-saudara. Tuhan singkapkan Kejadian 25 itu. Sekarang kita masuk Kejadian 26. Judul khotbah mengubah kesulitan menjadi kesuksesan. Apa judul khotbahnya? Mengubah kesulitan menjadi kesuksesan. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-25, saudara. Ada 3 fakta di dalam Kejadian pasal yang ke-26, maksud saya. 3 fakta dalam Kejadian pasal 26 ini, kesulitan-kesulitan yang ditampilkan. Kita lihat yang pertama ayat 1. Kesulitan ekonomi. Terjadi saudara-saudara ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri dan seterusnya. Ini fakta saudara-saudara, ada kesulitan ekonomi dialami oleh siapa? Umat pilihan Allah. Yaitu Ishak, ahli waris saudara-saudara, yang kita sudah pelajari begitu panjang jalannya berliku-liku. Lalu yang kedua, kesulitan keluarga. Ayat yang ke-7. Lihat ayat ke-7, kesulitan keluarga. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat itu karena Ribka, sebab elok parasnya. Jadi ada kesulitan keluarga, kenapa? Karena Ribka cantik, elok parasnya. Jadi saudara hati-hati punya istri yang cantik-cantik, akan terjadi kesulitan keluarga. Kalau istri cantik itu banyak cobaan ini, makanya kesulitan akhirnya. Dia takut dibunuh, ada konflik artinya. Akhirnya antara Ishak dengan istri, Ishak dengan keluarganya, dengan masyarakat setempat. Saudara-saudara, ada konflik. Ini kesulitan keluarga. Lalu saudara yang ketiga, kesulitan sosial. Jadi ada masalah sosial. Ayat 13 sampai 15. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Siapa ini? Ishak. Jadi saudara-saudara, banyak orang kaya di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara berdoa untuk jadi kaya, tidak salah. Tapi untuk apa kaya? Itu pertanyaan berikutnya harus dijawab. Kalau kaya saudara untuk melayani Tuhan, kaya untuk mengabdikan Tuhan. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka mulai sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Sitnah itu artinya saudara-saudara permusuhan. Jadi ada kesulitan. Pertama ekonomi tadi ayat 1. Ada kesulitan keluarga, saudara-saudara. Lalu yang ketiga ada kesulitan sosial, yaitu iri hati, terjadi pertengkaran. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini, bagaimana mengubah kesulitan menjadi kesuksesan. Haleluya. 3 hal yang kita mau bahas di sini, bagaimana mengubah kesulitan menjadi kesuksesan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus mendengar suara Tuhan. Untuk mengubah kesulitan menjadi kesuksesan, kita harus mendengar suara Tuhan. Nanti kita mau bahas suara Tuhan seperti apa. Karena banyak hari-hari ini suara Tuhan itu saudara-saudara itu audible. Supaya saudara jangan salah dari awal. Suara Tuhan sekarang ini tidak seperti waktu perjanjian lama, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara tidak seperti perjanjian lama? Karena Alkitab itu belum jadi. Bisa ditangkap? Alkitab belum jadi. Karena Alkitab belum jadi, saudara-saudara, Allah berbicara langsung. Bisa melalui kenyataan, bisa melalui mimpi, bisa melalui nabi-nabi, saudara-saudara. Bisa secara langsung Allah berbicara. Yang terakhir, saya tutup khotbah saya. Bagaimana mengubah kesulitan menjadi kesuksesan. Yang ketiga, rendah hati. Harus rendah hati. Kita lihat fakta-fakta rendah hati dalam
Bagian firman ini saudara lihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-33 ya. Bagaimana Ishak rendah hati. Tanda rendah hati yang pertama saudara lihat dalam ayat 13 sampai 22, terlalu panjang di situ. Tapi nanti kita baca, mengalah dan tetap melakukan yang benar. Kalau makan-makan nggak salah, yang salah nggak penguasaan diri. Oh, makan-makan keren, ya nggak? Makan-makan. Lalu sampai ayat 33 ya, sudah lihat prinsip rendah hati di sini. Ayat 31 dan keesokan harinya pagi-pagi sumpahlah mereka, yaitu ikatan persahabatan, maksudnya janji, komitmen. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Sudah lihat hasilnya? Damai, diberkati. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Waduh, tidak akan pernah kehilangan. Orang yang mengalah tetap berbuat baik. Orang yang bergantung pada Tuhan karena dia rendah hati. Orang yang saudara-saudara itu tidak balas dendam, tetapi mengampuni, nggak pernah kehilangan. Justru semakin diberkati, damai, dapat air. Ditutup lalu dinamailah sumur itu Seba. Saudara ngerti artinya Seba ayat 33? Ya, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Artinya apa? Ini tercatat menjadi ingatan, bukan hanya untuk orang pada waktu itu, untuk saudara dan saya. Mau kesulitan saudara diubah menjadi kesuksesan? Jangan lupa 3 hal. Yang pertama, mendengar suara Tuhan. Ya. Bukan audible, tapi belajar firman. Datang kepadanya. Jangan halalkan segala cara, tapi minta petunjuk Tuhan. Yang kedua, mendengar teguran sesama orang di sekitar kita. Kalau kita salah, jangan rasa bersalah terus. Ada rasa guilty. Rasa bersalah yang berkelebihan sampai diintimidasi. Lalu yang ketiga, rendah hati. Selamat mengubah kesulitan menjadi kesuksesan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri tepuk tangan bagi Allah. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam perjamuan kudus.